Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Ali Akbar Rosanjani. Izinkan saya untuk menjelaskan dua materi dari mata kuliah Ulumul Hadis, yaitu pertama Kutubus Sittah atau induk-induk kitab hadis, yang kedua Jarh wa Ta'dil. Baik, pertama saya akan menjelaskan tentang Kutubus Sittah. Apa sih Kutubus Sittah itu? Kutubus Sittah ialah istilah yang merujuk pada 6 kitab hadis yang paling terkenal dan dianggap sebagai sumber hadis paling otentik dalam Islam setelah Al-Quran. Keenam kitab ini menjadi rujukan utama dalam studi hadis dan hukum Islam. Kemudian, 6 kitab dalam Kutubus Sittah. Yang pertama, Sahih Bukhari, kedua Sahih Muslim, ketiga Sunan Abu Dawud, keempat Sunan Tirmidzi, kelima Sunan An-Nasa'i, dan yang keenam atau yang terakhir Sunan Ibnu Majah. Berikut biografi singkat penyusun Kutubus Sittah. Yang pertama, Imam Bukhari. Lahir pada tahun 810 Masehi dan wafat pada 870 Masehi. Beliau lahir di Bukhara, Uzbekistan. Diakui sebagai ahli hadis terbesar dalam sejarah Islam, yaitu karyanya udah pasti Sahih Bukhari. Kedua, Imam Muslim. Lahir pada tahun 817 dan meninggal pada tahun 875 Masehi. Lahir di Naisabur, Iran. Seorang ahli hadis terkemuka dengan karyanya yaitu Sahih Muslim. Yang ketiga ialah Abu Dawud. Lahir pada tahun 817 dan meninggal pada tahun 888 Masehi. Lahir di Sijistan, Iran. Beliau fokus pada hadis-hadis hukum dan ibadah. Dan yang keempat, Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi lahir pada tahun 824 Masehi, wafat pada 892 Masehi. Lahir di Tirmidz, Uzbekistan. Yang kelima, Imam Nasa'i. Lahir pada tahun 829 dan wafat pada 915 Masehi. Lahir di Nasa, Iran. Ahli hadis yang menyusun Sunan Nasa'i dengan fokus pada hukum Islam dan ibadah. Dan yang keenam yaitu Ibnu Majah. Lahir pada tahun 824, wafat pada tahun 887 Masehi. Dikenal sebagai penyusun Sunan Ibnu Majah yang melengkapi koleksi Kutubus Sittah. Nah, berikut kriteria pemilihan hadis dalam Kutubus Sittah. Di sini saya menyantumkan 3 kriteria. Pertama, sanad yang sah. Kedua, rawi yang terpercaya. Ketiga, matnan yang sesuai. Artinya harus sesuai dengan Al-Quran dan tidak menyelisihi Al-Quran atau hadis lainnya yang sahih, yang sudah diketahui kesahihannya. Nah, kemudian apa sih pentingnya Kutubus Sittah dalam Islam? Yang pertama, sebagai sumber hukum Islam, yaitu menjadi dasar dalam menetapkan hukum syariat. Yang kedua, pemahaman Al-Quran, menjelaskan dan memperinci ayat-ayat Al-Quran. Dan yang terakhir, sebagai peninggalan Nabi Muhammad SAW, yaitu mewariskan sunnah Nabi Muhammad SAW kepada umat sebagai yang paling otentik. Nah, demikian kesimpulannya. Kutubus Sittah merupakan induk kitab hadis yang otentik dan sangat penting dalam Islam. Setiap kitab memiliki kelebihan dan keunikan masing-masing, serta digunakan sebagai referensi utama dalam studi hadis dalam hukum Islam. Selain itu, terdapat kitab-kitab lain seperti Muwatta, Musnad Ahmad, dan Sunan Ad-Darimi yang juga menjadi rujukan penting dalam ilmu hadis. Kemudian Jarh wa Ta'dil, materi kedua. Pengertian Jarh wa Ta'dil. Mudahnya, jarh ialah celak atau aib. Sedangkan ta'dil itu lawan kata dari aib, yaitu sifat-sifat positif dari perawi itu. Ya. Tujuannya apa sih kita belajar Jarh wa Ta'dil? Yaitu tujuan paling spesifik, yaitu menentukan apakah hadis dari seorang perawi dapat diterima atau sebaliknya ditolak. Nah,
Sebab-sebab dikenai jarah. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, beliau berkata atau beliau mengajarkan ada 5 sebab-sebab perawi itu kena jarah. Pertama, bid'ah, keyakinan atau amal menyimpang seperti kafir atau fasik. Kedua, mukhalafah, menyelisihi riwayat perawi yang lebih fiqh. Ketiga, kholat, sering salah dalam meriwayatkan. Keempat, jahalah al-hal, tidak dikenal identitas atau keadaannya. Nah, kelima, da'wa al-inqitar, sanad yang diperkirakan terputus. Kemudian berikut tingkatan ta'dil. Yang pertama, superlatif atau tingkatan yang paling tinggi. Seperti yang sering disebut dengan a'lamun nas bihal amr, orang yang paling berilmu dalam masalah ini. Kedua, menguatkan sikoh atau sikohnya itu benar-benar sikoh, kuat dan adil. Seperti yang sering disebut dengan sikotus sabat, sangat terpercaya dan mantap hafalannya. Ketiga, pensikohan biasa yang sering disebut dengan sikoh, terpercaya. Keempat, dipercaya tapi dikuatkan hafalannya, seperti yang disebut dengan sonduk, jujur, tapi tidak disebut kuat hafalan, hanya jujur, tapi jujurnya melebihi hafalannya, artinya benar-benar jujur gitu. Nah, kelima, netral, seperti yang sering disebut dengan syekh atau guru, tanpa pujian jelas soal hafalan atau keadilan. Dan yang keenam, mendekati celaan, yang sering disebut dengan sholihul hadis, artinya tidak lemah tapi tidak kuat juga. Tapi yang level keenam ini lebih tepat dengan kejarah, tapi belum sampai kejarah, begitu. Berikut juga ada tingkatan jarah, celah terhadap rawi. Yang pertama, lemah ringan. Kedua, lemah menengah. Yang ketiga, sangat lemah. Yang keempat, tertuduh berdusta. Kelima, terbukti berdusta atau pemalsu, atau yang sering disebut dengan kadzab. Dan yang keenam, ekstrim atau puncaknya kedustaan. Nah, puncaknya kedustaan. Berikut ialah materi singkat tentang al-jarh wa ta'dil dan kutubus sittah. Berikut pertanyaan lagi. Apa urgensi mata kuliah ulumul hadis terhadap bidang keilmuan Anda? Baik. Mata kuliah ini memiliki urgensi yang sangat besar terhadap bidang keilmuan saya, yaitu ilmu Al-Quran dan tafsir. Mengapa? Karena ulumul hadis memberikan fondasi metodologis dalam memahami, menilai dan mengklasifikasikan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menjadi sumber hukum dan tafsir kedua setelah Al-Quran. Begitu. Dan yang selanjutnya, apa lesson learned yang Anda dapatkan setelah mengikuti mata kuliah ulumul hadis? Yang pasti, alhamdulillah, saya berterima kasih kepada Bapak dosen, Bapak Sawaun. Dari sini saya mendapatkan banyak sekali ilmu. Yang paling saya pahami karena ini masih materi awal-awal, yaitu saya bisa memahami hadis yang sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Kemudian materi selanjutnya itu seperti hadis mursal, munqati, musalsal, dan lain sebagainya. Begitu. Yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, akan tapi insya Allah bermanfaat bagi saya. Terima kasih kepada Bapak Sawaun. Kurang lebihnya mohon maaf apabila dalam menyampaikan ini banyak yang salah, karena saya manusia. Insya Allah saya akan terus belajar dan belajar, khususnya dalam materi atau dalam mata kuliah ulumul hadis untuk semester selanjutnya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.